Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang memperdalam pemahaman teks. Nah, yang pertama-tama sebelum kita masuk ke pembelajaran, apa itu pemahaman teks? Jadi pemahaman teks itu adalah kemampuan untuk mengerti isi, makna, dan pesan yang ingin disampaikan sebuah bacaan. Saat kita membaca, kita tidak hanya mengenali kata-kata, tetapi juga kita mengerti cerita, informasi, dan pesan yang tersimpan di dalam teks tersebut. Jadi di dalam teks itu ada beberapa jenis teks yang sering dibaca. Yang pertama, teks naratif. Teks naratif itu cerita yang menceritakan kejadian atau pengalaman. Misalnya cerita rakyat, dongeng, cerpen, itu masuk di teks naratif. Kalau ada juga yang namanya teks deskriptif. Jadi teks ini dia menggambarkan sesuatu dengan detail, seperti tempat, benda, dan makhluk hidup. Yang ketiga itu ada yang namanya teks informasi. Teks informasi ini menyampaikan fakta dan informasi, misalnya tentang hewan, tanaman, dan profesi. Adapun komponen pemahaman teks. Komponen pemahaman teks itu ada yang namanya ide pokok, detail pendukung, dan yang ketiga pesan moral. Ide pokok itu pikiran utama dalam paragraf atau cerita. Kalau detail pendukung itu informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Yang ketiga pesan moral itu pembelajaran yang dapat kita ambil dari dalam suatu cerita atau teks. Kita masuk ke contoh teks yang tadi sudah dijelaskan. Ada yang namanya teks naratif, itu contohnya kayak dalam cerita pendek, narasi pendek kayak macam Kancil dan Buaya. Si kancil ingin menyeberangi sungai tetapi tidak bisa berenang, maka dia mengajak buaya-buaya untuk berjajar agar bisa dilalui. Dengan cerdiknya, si kancil menyeberang tanpa basah dan selamat sampai seberang. Kalian sudah pernah nonton film Kancil yang dia menggunakan buaya untuk menyeberang itu? Sudah. Itu adalah salah satu contoh teks naratif pendek. Kita masuk ke aktivitas pemahaman teks. Oke, dari contoh cerita pendek tadi, Bapak mau tanya, apa yang dilakukan si kancil ketika ingin menyeberangi sungai? Ya, betul sekali. Dia mengajak buaya berjajar supaya bisa dilalui. Kenapa si kancil memilih cara itu? Ya, betul. Karena dia tidak bisa berenang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam cerita pendek tersebut? Ya, betul. Agar kita harus cerdas dan pandai mencari solusi ketika menghadapi masalah. Itu adalah maknanya, dan itu adalah pesan moral yang tersembunyi di dalam cerita Sang Kancil dan Buaya. Jadi sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.